Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam bertolabul ilmu, menuntut ilmu, mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini akan dilanjutkan, yaitu masih bab nasihat hadis yang kedua. Sebelum dimulai, kemarin ada PR, yaitu untuk nasihat menasehati, ya, untuk menasehati. Dan sebelumnya monggo dari Mas Ridwan, siapa itu ya, untuk memberikan nasihatnya kepada kita semua. Mas, kameranya Mas. Iya, PR-nya kemarin ya, masih ingat nak? Monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menasihati agar kita semua senantiasa istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian di sini. Karena ya banyak saya perhatikan, ada yang kadang ada, kadang yang gak ada, kadang ada yang ada, kadang sudah selama sekali gak ada. Iya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari Pak Rosid untuk memberikan nasihat kepada kita yang belakang itu. Cakkan tolong kasihkan Pak Rosid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza atas waktunya Pak Budi. Iya. Nasihat yang dari saya sebetulnya kurang bagus lah, karena banyak ustadz-ustadz yang nasihatnya lebih diperhatikan. Karena ini memang kesempatan untuk memberi nasihat, ya nasihat saya kepada teman-teman selalu berpegang teguh dengan ilmu syar'i, selalu merapat dengan majelis ilmu yang setiap hari, yang setiap pekan itu ada 3 di sini, selalu saja untuk mengikuti semuanya. Karena selalu dijelaskan oleh Ustadz Ambal dalam muqaddimah, majtama'a qauman fi buyutillahi yatrunal kitab wa yatadarasunahu illa nazzalat alaihimus sakinah wa khasiyat umur rahmah wa khaffat umul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Itu nasihat dari Rasulullah SAW agar supaya kita ini selalu aktif dalam menuntut ilmu, yang artinya hadis dari Rasulullah SAW tadi, barang siapa yang berada di suatu rumah Allah kemudian di situ membaca 1-2 ayat Al-Quran, illa nazzalat alaihi musakinah, niscaya pasti Allah berikan ketenangan, kemudian Allah kasihkan rahmat, kemudian Allah Subhanahu wa taala
utus malaikat untuk menaungi kita di majelis ilmu. Kemudian Allah sebut-sebut nama-nama kita di hadapan para malaikat di langit ketujuh. Maka dari itu dengan hadis ini janganlah bersedih hati, janganlah merasa kecewa, janganlah merasa enggak dapat apa-apa, karena kita dinaungi oleh malaikat insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya, satu lagi dari sebelah kanan nih sampean. Pak, siapa yang pakai peci putih? Jenengan Pak, jenengan. Nggih. Satu lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Iya. Tapi sebenarnya saya sendiri nggak bisa kasih nasihat. Monggo, nggak apa-apa, sebisanya Pak. Nggih. Ya mudah-mudahan saya dan jamaah sekalian bisa selalu aktif di dalam menuntut ilmu ini. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah khairan. Itu juga termasuk nasihat Pak. Doa juga termasuk sebuah nasihat bagi kita semua. Ya. Setiap hari kita dikasih nasihat oleh Ustadz Hambal, ya sesekali lah Ustadz Hambal juga dikasih nasihat sama jamaah semuanya agar saling menasihati, karena ketika teman sejati ya itulah teman yang selalu menasihati dalam kebaikan. Maka pegang erat-erat tangan saudara kita, tangan teman kita itu. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kita bisa hadir di masjid ini untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah, yang selanjutnya kita mengisi waktu barokah antara maghrib dan isya dengan ibadah taklim. Dan ini patut kita syukuri karena kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Syekh Sa'di beliau mengatakan kenapa setelah menyatakan iyyaka na'bud kemudian kok dilanjut dengan iyyaka nasta'in, ya. Karena hakikatnya kita tidak bisa mengerjakan satu ibadah pun kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk ala dzikri a'inni, tolonglah hambamu ini untuk selalu bisa berzikir kepadamu, untuk bisa selalu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan agar bisa selalu beribadah terbaik, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak meminta tolong kepada Allah, maka banyak gangguan, banyak hambatan. Alasan itu banyak, bisa dicari-cari. Kalau kita tidak memaksakan diri untuk ibadah kepada Allah, maka kesibukan yang lain itu akan datang bertamu kepada kita. Mungkin inilah banyak, ya. Maka perlu ada semangat memaksakan diri untuk bisa semangat beribadah, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga yang patut kita syukuri adalah
kita bisa istiqomah mengerjakan taklim, ya. Kenapa? Karena ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dengan taklim kita bisa ketemu orang-orang soleh, ya, agar kita terkatrol dengan kesolehan mereka, ya. Jangan merasa kita yang soleh bisa ngatrol, tapi kita harus tawadhu, ya. Kita menganggap yang lainnya itu adalah orang-orang soleh, dan saya sendiri ini bukan soleh, ya, berusaha untuk soleh. Itu penting. Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Aku suka, ya, dengan orang-orang soleh, padahal aku bukan tergolong orang soleh, bukan tergolong bagian dari mereka. Itu ketawaduan Imam Syafi'i. La'alli, harapannya agar aku, ya, dengan kecintaanku kepada orang-orang soleh itu aku bisa terkatrol, mendapatkan syafaat bersama mereka, ikut, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu di dalamnya ada anjing, ya. Kata Imam Qurtubi, hikmah dari ayat ini adalah kalau kita bersama, ya, bersama orang-orang soleh, maka kita akan terkatrol dengan mereka. Anjing saja karena dia ikut bersama Ashabul Kahfi, itu namanya jadi mulia disebutkan dalam Al-Quran, padahal dia hanya anjing, ANJING itu, ya. Tapi karena ikut, ya, bareng dengan orang-orang soleh Ashabul Kahfi, maka ikut terkatrol, ya. Jadi dengan taklim ini kita bisa selalu diingatkan akan masa depan kita, karena Islam itu adalah agama yang saling mengingatkan, agama nasihat, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ikhwanuna aghla min ahlina fa inna ikhwanana yudzakkiruna anil akhirah wa inna ahlana yudzakkiruna anid dunya. Sesungguhnya ikhwan-ikhwan kita, saudara kita sesama mukmin, itu lebih berharga bagi kita daripada keluarga kita. Kenapa? Karena saudara-saudara kita sesama mukmin yang berkumpul dalam taklim, yang berkumpul dalam jamaah sholat, itu biasa mengingatkan kita tentang akhirat kita, tentang masa depan kita. Sedangkan keluarga kita itu selalu mengingatkan kita tentang dunia kita, ya. Maka perlu pengingat-pengingat agar kita tidak terlena. Perlu nasihat-nasihat agar kita selalu ingat mati, ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara, akhirat itu selamanya, dunia hanya sebentar, dan akhirat itu sebentar lagi akan tiba, ya. Jadi ini sangat penting sekali, ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari taklim ini, kita hadir di dalamnya, agar kita ikut selalu ketemu dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena agama Islam itu bukan agama yang mengajarkan kepada kita hidup sendiri, akan tapi agama Islam itu adalah agama sosial. Artinya mengetahui manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain, dan Islam mengatur agar kita dengan kecenderungan kita tersebut mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Agar kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari perkumpulan, ya kita pilih perkumpulan-perkumpulan yang baik. Dan perkumpulan yang terbaik itu adalah perkumpulan yang membahas di dalamnya ilmu. Dan sebagaimana tadi disebutkan, ya, bahwa keutamaan bermajelis ilmu di masjid, illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikat, dijaga, dilindungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah memuji kita
Kita ini siapa sampai Allah muji di langit, menjelaskan, mengatakan kepada para malaikatnya, lihat hambaku itu, dia menyisihkan waktunya, menyempatkan untuk duduk di masjid, mengkaji ilmu syar'i, membahas Al-Quran dan Sunnah, dan Allah ridho dengan orang-orang yang seperti ini. Maka sebagaimana pembahasan kita dalam hadis ini, yaitu tentang bab nasihat, yaitu hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan, la yu'minu ahadukum, salah seorang dari kalian itu tidak sempurna imannya, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Artinya kalau dia ini suka dengan sesuatu, maka dia akan ingat saudaranya agar saudaranya itu mendapatkan sesuatu tersebut. Artinya ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah agama kepedulian. Ya, semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan semakin peduli dengan saudaranya. Ya, jadi bukan hanya peduli dengan dirinya, peduli dengan dengan keluarganya. Ya, jadi kalau kita ini bersaudara, punya adik, punya kakak, itu namanya takdir. Ya, tapi persaudaraan, agar kita ini peduli dengan sesama muslim, nah itu adalah perintah yang harus diusahakan. Ya, itu adalah syariat yang harus dikerjakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan keimanan kita. Artinya nggak ada ceritanya orang beriman itu kemudian dia cuek. Ya. Di antara bentuk kepedulian seseorang kepada saudaranya itu adalah nasihat. Ya, dia menasihati. Kalau dia merasakan sholat itu nikmat, maka dia akan ajak saudaranya untuk merasakan kenikmatan tersebut. Kalau dia merasakan taklim itu menenteramkan, maka dia akan ngajak saudaranya untuk ikut taklim dan lain sebagainya, ya, baik dalam urusan dunia maupun terlebih dalam urusan akhirat kita, ya. Jadi itu adalah menjelaskan kepada kita tentang tadi bahwasanya nasihat itu harus didasari dengan kecintaan. Agar nasihat itu bisa merasuk, mudah diterima, maka harus didasari dengan kecintaan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau ini adalah panutan, contoh, teladan, orang yang paling sempurna imannya, bagaimana beliau sangat peduli dengan umatnya, dengan sahabat-sahabatnya, ya. Sampai dengan keluarganya sendiri biasa-biasa saja, tapi dengan Masya Allah, dengan para sahabat yang lain, Masya Allah, ya. Maksudnya begini, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW, ya, beliau mendapatkan banyak harta ghanimah, ya, mendapatkan banyak harta ghanimah, orang-orang yang membutuhkan itu datang dari para sahabat itu meminta sumbangan, ya, minta bantuan dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kasih, ya. Sampai kemudian orang berkata kepada Fatimah, ya, yang serba kekurangan, ya, kamu datang, Rasulullah sedang banyak ghanimah, kamu datang minta budak agar kamu nggak susah hidup kamu, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan ini, ya, bisa enak, ya, bisa hidup tenang, nyaman, ya, karena punya budak yang disuruh-suruh. Selama ini kan semua dikerjakan oleh Fatimah. Maka Fatimah datang kepada Rasulullah SAW meminta, ya, meminta budak. Maka apa kata Rasulullah? Ya, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari budak? Ya. Maka Rasulullah kemudian
menjelaskan kepada Fatimah, engkau kalau mau tidur ya, kamu baca zikir subhanallah walhamdulillah ya. Jadi apa hubungannya antara budak dengan zikir? Artinya begitu. Artinya Rasulullah SAW itu tadi mengarahkan kalau untuk keluarganya yang lebih baik, nasihat ini untuk yang lebih baik, bukan untuk menikmati ya. Jadi beliau mendidik bukan menikmati harta sedekah atau harta yang lainnya ghanimah, tapi beliau tadi menunjukkan dengan mengalihkan dengan amalan akhirat. Sedangkan apakah beliau tidak peduli dengan keluarga Rasulullah, keluarga beliau sendiri? Enggak, beliau peduli, sangat peduli. Tapi beliau memberikan tadi ya, agar tidak berlebih-lebihan, agar hidup dengan batas normal, tidak terlalu memanfaatkan fasilitas ya, tidak terlalu memanfaatkan fasilitas. Jadi makna dari hadis ini, fal ma'nal amlil hadis anna darajatal iman al kamil la yasiluha illa man kana yuhibbu li ikhwanihil muslimin minal khair wal umur al mubaha nadhir ma yuhibbuhu li nafsi. Makna umum dari hadis ini bahwasanya derajat keimanan seseorang, barometer keimanan seseorang yang sempurna itu tidak bisa dicapai kecuali mangkana yuhibbu li ikhwani, kecuali bagi orang-orang yang cinta untuk saudaranya, peduli dengan saudaranya sesama muslim dari kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang mubah dari harta ini. Ketika dia menikmatinya, dia akan lebih peduli, ingat ke saudaranya tadi ya. Artinya cara berpikirnya juga dia melihat kepada bagaimana dia merasakan ya. Demikian juga dalam hal-hal yang kurang menyenangkan, kalau ketika dia itu lewat di jalan ada batu, ada gangguan, ada ini, dia merasa terganggu, maka dia singkirkan, jangan sampai saudaraku terganggu dengan ini ya. Demikian juga ketika kalau dia ini lewat di jalan, ketika banyak mobil parkir itu kok dia merasa kesusahan, bingung, dia tidak akan melakukannya untuk saudaranya ya. Jadi ada tadi introspeksi, ada bagaimana dia mengkaitkan antara kenikmatan dirinya untuk bisa dinikmati juga oleh saudaranya. Demikian juga agar dia saudaranya ini tidak terganggu dengan sesuatu yang dia sendiri merasa terganggu. Demikian juga dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya wal murad yuhibbu li akhi min at-ta'at ya. Jadi dia sangat menginginkan untuk saudaranya. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya ketaatan-ketaatan, karena dia merasakan bahwasanya taat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka dengan nasihat, dengan ngajak. Jadi kalau seseorang itu mengajaknya karena cinta ya, maka dengan lemah lembut dan dengan berbagai macam cara. Sebagaimana seorang ibu membujuk anaknya agar mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara, sampai kemudian dibayar agar dia mau sholat, mau ngaji dibayar ya. Sampai seperti itu. Nah, itu akan menjadikan bukti kita ini akan sempurna iman kita kalau kita bisa mengusahakan untuk saudara kita seperti itu. Kalau kita membujuk anak kita itu kan nggak maklum, karena itu anak kita. Tapi kalau kita itu memperlakukannya itu untuk orang lain, untuk saudara kita sesama muslim, agar dia mau datang taklim sampai dibelikan buku, sampai begini, kemudian begini, nah, itu adalah jembatan untuk mendapatkan tadi keimanan yang sempurna ya. Wal asya'al mubahat ya, demikian juga hal-hal yang mubah. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis, dalam riwayat yang lain, hatta yuhibba li akhihi minal khair ya, sampai dia mencintai agar saudaranya mendapatkan kebaikan
kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dia dapatkan. Jadi inilah gambaran bagaimana Islam itu agama yang sangat bagus sekali, agama yang tidak mengajarkan kepada kita ego, hanya ngurusi diri sendiri, hanya ngurusi keluarga sendiri, tapi bagaimana kita peduli dengan sesama kita agar kita mau ngajak, mau menasihati, mau ngajak saudara-saudara kita agar mendapatkan kebaikan yang nikmat yang sudah kita rasakan. Imam Abu Dawud beliau mengatakan derajat hadis ini, innahu minal hadis allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah termasuk hadis yang menjadi pusaran Islam, artinya menjelaskan tentang pokok dari syariat-syariat Islam. Jadi inti syariat Islam diantaranya itu adalah ukhuwah. Bagaimana kita menghargai bahwasanya Islam itu adalah sebuah kenikmatan. Bagaimana kita merasakan menghargai bahwasanya iman itu adalah sebuah kenikmatan. Maka kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sesama muslim, ketemu dengan orang-orang yang sesama mukmin, maka harus tadi ada ukhuwah. Bagaimana kita betul-betul mampu merajut ukhuwah, peduli untuk merajut ukhuwah sesama muslim. Karena ini adalah pusat kekuatan Islam. Kalau kaum muslimin itu betul-betul tadi ada kepedulian ukhuwah, maka Islam ini menjadi agama yang sangat menenteramkan sekali, terbukti ya. Jadi hadis ini betul-betul Rasulullah SAW sampaikan ketika beliau membangun masyarakat Islam di Madinah. Bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sehingga beliau kemudian juga mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya. Kemudian ayat ini juga, hal ukhuwah ini juga menjadi ciri khas para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana dalam ayat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'u asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Jadi ciri khas pengikut Rasulullah SAW itu adalah asyidda alal kufar, ya, keras kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau tidak memusuhi ya lembut. Artinya kenapa? Karena sifat dasar Islam itu adalah lembut. Tapi mereka yang kemudian keras, kemudian memusuhi Islam, memusuhi Al-Quran, memusuhi Allah dan Rasulnya, ya bisa bersikap tegas juga. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang sesama mereka, ya. Jadi ini yang di kesadaran-kesadaran seperti ini menjadi unsur utama yang dijadikan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Islam di Madinah, sehingga menjadi masyarakat yang kokoh kuat, saling takaful, saling membantu. Jadi ketika Rasulullah SAW mengumumkan ini perlu sedekah, mau perang ini perlu sedekah, semua pada berdatangan. Sampai yang nggak punya apa-apa itu membawa kurma 2 biji, kurma 1 genggam, 1 mut, ya. Sampai membawa, saya hanya punya ini ya Rasulullah. Artinya betul-betul ada keaktifan dari semuanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus al-Islam bi ta'alimihi wa syara'ihi ala tandimi alaqatin nas bi rabbihim tabaraka wa ta'ala. Jadi Islam itu dengan syariat-syariatnya membangun, menjelaskan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Islam juga dengan syariatnya syara'a lahum ma yandum ma yunadzim alaqatahum ba'din bi ba'd. Islam dengan syariatnya itu mempedulikan, sangat peduli agar untuk mengatur hubungan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, sehingga ada rasa bahwasanya mukmin itu kal bunyanil wahid, bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh
yang ketika satu merasakan sakit, yang lain juga merasakan sakit ya. Dan yang menjadi panutan ya, dalam masalah ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sangat peduli dengan para sahabatnya, dan beliau betul-betul menasihati ya, para sahabatnya untuk peduli dengan sesama ya, seperti beliau katakan ketika ketemu dengan Abu Dzar, ya Abu Dzar. Jadi Rasulullah SAW ini sangat peduli dengan para sahabat, maka selalu beliau nasihati. Ketemu ini dia nasihati, ketemu ini beliau nasihati, sehingga sangat dekat dengan para sahabat, karena hadiah terbaik itu adalah nasihat ya. Jadi seperti beliau ketemu dengan Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, inni araka dhaifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ya Abu Dzar, aku melihatmu ini orang lemah ya. Engkau ini lemah, aku melihatmu lemah, dan aku ini suka untukmu sebagaimana aku suka untuk diriku, sesuatu itu untuk diriku. Maka pesan saya ya, la ta'muranna ala isnain, karena kamu lemah jangan mau jadi ketua, pemimpin, memimpin 2 orang. 2 orang saja jangan mau, apalagi 10 orang, apalagi 20 orang karena kamu itu lemah apalagi negara. Wala tuwaliyanna mala yatim, karena kamu lemah juga saya nasihati, jangan mau menjadi pengurus harta anak yatim, khawatir kamu nanti makan harta anak yatim itu ya. Jadi itu adalah kenapa? Karena Rasulullah tahu tabiatnya Abu Dzar ini ya, dengan sahabat-sahabat yang seperti ini beliau ini kan, tapi dengan sahabat-sahabat yang kuat mampu memimpin, beliau dorong Abu Bakar, Umar dan yang lainnya untuk menjadi pemimpin. Beliau dorong Ali untuk menjadi ketua dan yang lainnya ya. Demikian juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Ibnu Abbas beliau mengatakan, ini la amurru alal ayah min kitabillah fa awadu annan nas kullahum ya'lamuna minha ma'alam. Aku ini ketika memahami satu ayat dari Al-Qur'an, ketika aku merasakan bahwa ini pelajaran penting, maka saya sangat senang, sangat berharap aku bisa mengajarkannya kepada semua orang, agar semua orang memiliki pemahaman seperti pemahamanku ini ya. Jadi inilah yang mendasari agar kita ini semangat ngajar, semangat memberikan nasihat, semangat mentaklimi orang ya. Karena tadi cinta kebaikan, cinta agar orang lain juga merasakan kebaikan yang kita rasakan tersebut ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan amal kemaksiatan. Dan dalam hadis ini Allah mengkaitkan derajat sempurna dan tidak imannya seseorang dengan kepedulian kepada sesama muslim ya. Kalau kita peduli mau nasihati, berarti iman kita sedang bertambah. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan tugas pribadi, nah, iman kita sedang berkurang itu. Nah, inilah termasuk jebakan kita ya. Allah kasih kita ini tugas pribadi masing-masing, tugas keluarga, nyari nafkah begini-begini, ada tuntutan anak, ada tuntutan istri, tuntutan keluarga dan yang lainnya. Nah, ini sebagai ujian bagi kita. Apakah dengan tugas ini kita menghabiskan semua energi untuk ini, hanya ngurusi anak, hanya ngurusi istri, ataukah kita masih sadar dengan syariat Islam agar kita tadi peduli dengan sesama muslim ya. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas ya. Orang yang paling Allah cintai itu adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu orang yang paling Allah cintai. Ya, sejauh mana kita
memberikan manfaat kepada saudara kita sesama muslim, maka seperti itu tingkatan keimanan kita. Sejauh mana kepedulian kita kepada sesama muslim, maka selevel itu keimanan kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa ahabbul a'mal ilallah. Kalau tadi sebaik-baik manusia, orang yang manusia yang paling Allah cintai, kemudian beliau melanjutkan amalan yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu rasa gembira yang berhasil engkau selipkan di hati seorang muslim. Ya. Kalau engkau bisa menggembirakan saudaramu sesama muslim dengan apa saja, dengan kata-kata baik, dengan menghiburnya, dengan tadi macam-macam, nah, itu adalah amalan yang paling Allah cintai, agar saudara kamu itu terhibur dengan kehadiranmu. Jangan sebaliknya, ya, kehadiranmu menjadikan hati dia itu semakin sesak, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ya, beliau melanjutkan au takshifu anhu kurbah. Amalan yang kedua yang paling Allah cintai adalah engkau menyingkap rasa gelisah, rasa gundah dari saudaramu, ya. Jadi setiap orang itu punya problem, maka ketika kita melihat saudara kita ini termenung, ya, mesti dia punya problem. Kalau engkau bisa ngasih solusi, ya, itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Kemudian beliau melanjutkan, ya, au takshifu anhu kurba au tatrud anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Yang ketiga adalah engkau membayar hutang saudaramu, ya, membantu. Cuman ini ya bagi mereka-mereka yang hutangnya darurat, bukan hutang hobi. Ya, kalau hobinya hutang ya nggak usah, itu memang jarak sendiri, ya. Jadi kalau orang itu betul-betul darurat hutang, nah, itu yang patut engkau bantu untuk menyelesaikan hutangnya, ya. Takdian hudainan, ya. Atau yang keempat, ya, autatrut anhujuan, engkau bisa mengusir lapar dari saudaramu, kamu bantu makanan, ngasih makanan, ya. Dan it'amut ta'am, amalan it'amut ta'am ini adalah amalan yang luar biasa, yang sangat betul-betul disyariatkan dalam Islam, yaitu ngasih makan kepada saudara kita. Nggak mesti harus makanan berat, bisa makanan ringan dan yang lainnya, ya. Itu akan mendekatkan, menjadikan rasa mahabbah. Rasulullah katakan tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan, kalau tadi beliau nasihati, menjelaskan, kemudian sekarang beliau katakan, wallahi la an amsi, demi Allah saya keluar untuk la an amsi ma'akhin, bersama seorang saudaraku sesama muslim, fi hajatin, untuk menuntaskan hajatnya, ya. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an a'takif, daripada aku iktikaf fi masjidi hadza, di Masjid Nabawi syahron, selama sebulan, ya. Jadi Rasulullah SAW menutup sabdanya dengan beliaunya sendiri. Itu menunjukkan beliau bukan hanya berteori, tapi beliau betul-betul praktek, ya. Jadi kalau bisa, ya, jadi puncak kesempurnaan iman seseorang ketika kita ini tadi menyempatkan, meluangkan waktu untuk tadi bantu saudara kita menyelesaikan hajatnya, ya. Jadi seorang mukmin ini jadi seperti ini, ya. Jadi prinsip-prinsip seperti ini, prinsip ukhuwah, prinsip keislaman ini, itu bertolak belakang dengan dunia kapitalis hari ini. Ketika lebih pemahaman kapitalis ini lebih menghujam, maka ini terusir. Kenapa? Karena bertentangan. Kita seorang muslim, ya tadi harus menguatkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga dasar-dasar kapitalisme ini mulai tergusur dari kita, ya. Jadi
hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahwa tingkat kesempurnaan iman seseorang barometernya itu adalah sejauh mana dia peduli dengan sesama, membantu. Dan kepedulian yang terbaik itu adalah buktinya adalah mau menasihati, mau mengajak kebaikan. Itu sebagai bukti kepedulian yang terbaik. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ukhuwah, pentingnya ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena ini adalah ikatan terkuat, ya, kunci terbentuknya masyarakat Islami. Bagaimana kita menumbuhkan ukhuwah persaudaraan Islamiyah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bersaudara, kita punya saudara, adik, kakak itu takdir. Tapi persaudaraan sesama muslim, menjunjung tinggi persaudaraan sesama muslim, peduli dengan sesama muslim, itu adalah sebuah syariat yang harus diusahakan. Kenapa? Karena tadi, karena kalau ini tidak diperhatikan, tidak ditumbuhkan, maka kita hanya tadi peduli dengan keluarga saja. Kalau orang itu hanya peduli dengan keluarga saja, ya nggak akan terbangun masyarakat Islami. Ya. Islam itu, makanya dalam Islam itu ketika dalam Al-Quran ketika disebutkan perintah, ya, orang-orang beriman dan yang lainnya kan selalunya dengan sigo jamak, ya, dengan orang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ta'awanu, saling tolong menolonglah, pakai jamak semua, bersama-sama. Itu menunjukkan agar kita tadi peduli, agar menumbuhkan kesadaran ukhuwah Islamiyah ini, agar Islam itu semarak. Jadi ketika ini kesadaran itu luar biasa, akan semarak. Ya. Seperti waktu bela Palestina, ketika ada kesadaran untuk membela sesama muslim ini, harta itu tidak ternilai, kita nggak hitung-hitungan orang nyumbang berapa itu, dan itu adalah tampil enak. Islam itu enak, ya, semua serba gratis kan gitu. Ya, itulah ketika ukhuwah imaniyah itu ditumbuhkan, maka kita bisa merasakan enak hidup di bawah naungan Islam. Ya. Maka kenapa kita kok membutuhkan, harus membahas, menumbuhkan, menanamkan ukhuwah Islamiyah? Alasannya adalah yang pertama adalah karena ukhuwah itu barometer dan tuntutan keimanan kita. Dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam ayat-ayat Al-Quran ini betul-betul memperhatikan tentang hal tersebut. Terlebih dalam surat Al-Hujurat, prinsip-prinsip ukhuwah itu betul-betul dibahas di situ. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang beriman itu bersaudara. Artinya orang beriman itu mestinya bersaudara, harus menjunjung tinggi ukhuwah imaniyah. Artinya ukhuwah itu adalah konsekuensi tuntutan dari keimanan kita. Kalau kita betul-betul beriman, ya harus ada ukhuwah imaniyah. Kenapa? Karena ukuran kesempurnaannya itu di situ. Demikian juga hadis-hadis itu betul-betul membahas hal tersebut. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, beliau menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip ukhuwah imaniyah tadi. Ya, silakan adzan dulu. Ya, bagi yang batal wudhu bisa ambil air wudhu dan kembali lagi ke tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Tam salatul qaimat Muhammad. Ya, kita lanjutkan. Jadi dalam surat Al-Hujurat yang menjadi dasar-dasar ukhuwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya seorang mukmin itu harus menjunjung tinggi persaudaraan, ya. Kemudian Allah melarang hal-hal yang merusak ukhuwah. Allah melarang memandang rendah orang lain. Allah melarang menghina orang lain, ya, dan yang lainnya, ya. Allah melarang dzon, prasangka buruk, mudah menerima kabar burung tentang saudara kita, kabar miring saudara kita. Harus tabayun, ya. Agar apa? Agar kita ini terbiasa untuk legowo, terbiasa untuk berlapang dada dan husnudzon dengan sesama saudara kita, ya. Sedangkan setan itu kan selalu berusaha tadi itu meniupkan suudzon, ya. Itu yang menjadi penyakitnya, ya. Jadi yang menjadi penyakit ukhuwah itu yang pertama adalah kita tadi ada dzon-dzon buruk, ya, prasangka-prasangka buruk kepada saudara kita. Untuk melawannya ya harus tadi, harus husnudzon. Ketika ada bisikan prasangka buruk harus dilawan dengan prasangka baik, ya. Ketika saudara kita berbuat seperti ini, kita kemudian tadi kayaknya dia begini dengan prasangka baik, sehingga hati kita ini lapang. Kita membiasakan kembali seperti masa dulu ketika kita kecil.
Jadi orang anak ya, jadi anak kecil itu adalah fitrahnya itu kan nggak ada dzon-dzon ya. Prasangka buruk kemudian sakit hati itu mudah hilang ya. Itu tabiat anak kecil. Kalau kita ingin membersihkan hati kita ya harus seperti itu, membiasakan seperti itu. Jadi anak kecil ketika rebutan ya rebutan, setelah itu ya main bareng. Ketika tengkar, setelah itu main bareng. Ya. Kalau anak kecil fitrahnya itu seperti itu. Kalau ada anak kecil itu kemudian dia mojok, ya, artinya kenapa kamu nggak main? Oh, saya sakit hati. Ya. Menusunya panjang, ya. Sakit hati sama dia kemudian begini lama. Nah, ini harus diruqyah ini. Kenapa? Karena tadi nggak fitrah itu. Jadi kita ini bisa menjaga ukhuwah ketika kita berusaha menjadikan hati kita ini terbebas dari hasad, terbebas dari dzon-dzon buruk. Demikian juga Rasulullah SAW dalam syariatnya kan seperti itu, menjaga ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diem. Agar apa? Agar saudaranya tidak tersakiti dengan ucapannya. Kalau nggak bisa berkata baik, diem saja ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya ya. Orang yang terdekat yang harus kita perhatikan jangan disakiti itu adalah tetangga ya. Maka perlu mungkin legowo dan yang lainnya. Dan kemudian beliau melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya ya. Untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama karom ya, agama dermawan, suka membantu, suka menjamu ya. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwa proses ukhuwah itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal ya. Jadi ini juga fungsinya taklim itu adalah kita bisa saling kenalan, saling mengenal, sehingga tadi kita banyak kenalan ya. Dan beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kita tidak dikatakan kenal sampai kita mengunjungi salah satu di antara rumah saudara kita lalu mengencingi rumah itu. Maksudnya adalah kita nyaman dengan kawan kita tersebut sampai kemudian kita bisa izin kencing di rumahnya dan yang lainnya. Ini kan menunjukkan kedekatan. Kemudian yang kedua adalah tafahum, saling memahami karakter. Bukan hanya saling memahami karakter, akan tapi bersama-sama saling memahami syariat-syariat ukhuwah. Apa hal yang menjadi tuntutan ukhuwah itu apa ya, kita saling memahami. Kalau betul saling memahami, kita bisa saling memberikan tadi itu. Yang ketiga adalah tanasur, saling membantu semata-mata untuk menegakkan agama Allah ya. Jadi saling bantu, saling ini dan itu ya, meringankan kebutuhan dan yang lainnya. Yang keempat adalah ta'akhi, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 tahapan dari ukhuwah yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri yang merupakan menjadi prinsip dasar Islam, yaitu menjunjung tinggi ukhuwah dalam berbagai macam syariatnya. Dan Rasulullah SAW ya, menjelaskan kepada kita diantara yang merusak ukhuwah itu adalah fanatisme kelompok ya, fanatisme kelompok. Maka beliau ketika di Madinah, jadi betul-betul menjaga agar para sahabat ini bisa hidup bareng ya, antara muhajirin dan ansar. Meskipun Rasulullah SAW memberikan sebutan ini muhajirin dan ansar, tapi beliau melarang sebutan ini dijadikan simbol fanatisme kelompok ya. Maka ketika ada permasalahan antara muhajirin dan ansor, ada seorang muhajirin bertikai dengan seorang ansor, kemudian masing-masing
tadi masing-masing meminta tolong ya lal muhajirin ya lal ansor, wahai orang muhajirin wahai orang ansor, sampai berkumpul muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW kemudian hadir, beliau katakan ayu dakwatil jahiliyah hadih ya. Ini seruan jahiliyah seperti ini kok masih ada, saya masih ada di sini kok, kenapa seruan jahiliyah ini belum hilang, kenapa kok masih ada ya. Padahal ini memakai nama yang sangat syar'i, nama muhajirin, nama ansor ini kan nama yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis tuh. Ya. Tapi ketika itu dijadikan sebagai alat untuk memecah ukhuwah, Rasulullah murka. Apalagi nama yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, nama Al-Ikhlas, Al-Iman, Al-apa saja, kemudian dijadikan ini sebagai pemecah, itu kan kerjaan setan kan seperti itu, agar pecah, itu yang tujuan utamanya. Maka Rasulullah SAW betul-betul mewanti-wanti seperti itu. Demikian juga ketika antara Abu Dzar dan Bilal itu rembukan, dan Bilal mengusulkan begini, Abu Dzar mengusulkan begini, kemudian Bilal mengusulkan begini. Abu Dzar ini kesal sampai katakan uskut antaya ibna Sauda, diam kamu wahai anak orang hitam. Ya. Maka Bilal ketika mendengar hal tersebut, saya tidak ridho sampai saya bawa ini kepada Rasulullah SAW. Ketika Bilal menyebut nama Rasulullah, Abu Dzar langsung ketakutan. Bilal datang pergi menuju Rasulullah, langsung Abu Dzar ikut belakangnya sampai ketemu Rasulullah, dan Bilal menjelaskan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, innaka imru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, dalam dirimu itu masih ada unsur jahiliyah, yaitu apa? Tadi itu sebut-nyebut dengan tadi memecah ukhuwah tadi itu. Maka kemudian Abu Dzar, beliau meletakkan pipinya di tanah dan beliau katakan kepada Bilal, wahai Bilal, saya tidak akan bangun sampai kamu injak pipiku ini ya. Tapi Bilal kemudian merangkul Abu Dzar dan kembali tadi damai ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu Ustaz, bahwa persaudaraan kita sesama muslim itu kan memang dianjurkan Ustaz. Sedangkan saudara kandung itu kan sudah menjadi takdir Allah. Pertanyaannya, ya ketika saudara kandung kita berselisih paham atau mungkin ya dalam tanda petik kurang soleh lah, atau mungkin kurang selalu bermaksiat umpamanya seperti itu, berarti apakah kita harus tetap saling mencintai, atau malah justru kita lebih mencintai saudara kita sesama muslim daripada saudara kandung sendiri, atau bagaimana? Ya, jadi ketika saudara kita ini belum paham Islam ya. Jadi Islam tapi enggak terlalu peduli dengan keislaman, kemudian sehingga kita selisih paham, maka bagaimana kita bersikap ya. Jadi Islam betul-betul tadi mengajarkan kepada kita untuk menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah ini dengan orang lain saja kita jaga ukhuwah, apalagi dengan saudara sendiri. Kalau tadi harus didasari dengan kecil, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka dengan saudara kita sendiri ya tadi lebih kita berusaha untuk tadi berjuang agar dia juga mendapatkan hidayah seperti kita. Jadi ketika tadi itu didasari dengan
kecintaan, maka kita semakin semangat untuk berusaha agar saudara kita ini ikut paham seperti yang kita pahami, ikut tadi betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah. Ketika pemahamannya ini sama, maka lebih enak di dalam tadi mengamalkan. Jadi dakwah nasihat itu adalah kado terbaik. Ketika kok nggak mau, ya tetap berusaha semaksimal mungkin. Makanya tapi tadi itu ketika didasari dengan kecintaan, maka tadi akan berusaha dengan berbagai macam cara, ya, berusaha dengan berbagai macam cara. Demikian juga agar kita tidak hanya membatasi persaudaraan kita dengan sedarah tadi. Kenapa? Karena Islam itu adalah tadi luas. Kita disyariatkan untuk membangun persaudaraan dengan sesama muslim, ya. Dan itu ketika kita terapkan, maka enak, kita banyak saudara, bukan hanya saudara sedarah tapi juga saudara sesama muslim, ya. Jadi itu kan menunjukkan Islam itu adalah agama rahmat, agama kedamaian, agama salamat dan yang lainnya, ya. Ya, terakhir kita bersama-sama ya tuluskan niat, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kedua tangannya diangkat Pak nggih. Monggo semuanya saja, termasuk Ustadz Hambal. Amin Ustadz. Semuanya tangannya diangkat ya. Dan rangkulkan ke samping kanan dan kirinya. Amin Ustadz. Semuanya. Kalau nggak sampai, tolong mendekat dan ikhlaskan hati, betul-betul ikhlaskan hati, tolong mendekat. Yang tidak mau mendekat, wah ini dipertanggungjawabkan, ya perlu dipertanggungjawabkan ini. Ustadz Ibrahim ya mendekat. Lagi sak baris ngene baik pedot loh. Mendekat ke sini, ya mendekat ke sini. Ayo, semuanya sudah semua mendekat. Pak mendekat Pak nggih. Oh, biar lebih itu lagi. Monggo, amit semuanya. Wes nggak mau bersambung ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu, kenapa kok nggak mau bersambung, Amit ini? Saya tanya dulu, maksudnya antum dulu ini loh. Kenapa kok nggak mau bersambung sama Pak Zainal? Pak Zainal sambung sini, Pak Zainal, sambung sini. Amit, iya nggak apa-apa. Untuk anak-anak sama anak-anak begini, ayo semuanya ngikuti. Ayo sambung. Iya sambung. Geser. Kalau nggak sampai geser. Kalau nggak sampai geser, ya. Sampai bisa mupuk-mupuk gini ya. Sampai bisa mupuk-mupuk pundak temannya, pundak saudaranya, semuanya. Ya, anggap saja kita ini memang saudara. Dan memang kita ini saudara, ya. Kok koyo cilik gitu. Enggak apa-apa gitu Pak. Memang kadang-kadang ya wis gede koyo cilik enggak apa-apa. Upuk-upuk gini ya. Tolong dengan ikhlas. Sekali lagi tolong dengan hati yang sangat ikhlas sekali. Ikuti kata-kata saya. Kok enggak sambung Mas? Kenapa Mas? Loh enggak apa-apa, kok enggak sambung kenapa? Tolong dijawab. Maaf saya enggak mau nyambung juga enggak apa-apa. Yang penting dijawab. Tolong dengarkan dan ikuti kata-kata saya. Ya Allah, sambil upuk-upuk pundak temannya. Ya Allah, berilah kepada saudaraku ini kesehatan, kelapangan rizki, dan keistiqomahan dalam beriqamatuddin, dan eratkanlah ukhuwah kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami saudara dunia dan akhirat. Wahai saudaraku, ingatlah, apabila engkau masuk ke dalam surga dan tidak menemui kami di surga, maka
mohonkanlah kepada Allah agar aku juga masuk ke dalam surga. Amin. Sudah selesai. Takbir. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.